ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar yang Allah muliakan insya-Allah. Hari ini pertemuan kita yang terakhir dalam Ramadan, dan hari ini kita akan tuntaskan insya-Allah pembahasan seputar adab dalam berbicara. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa adab ketika berbicara, yaitu janganlah mengarang cerita bohong untuk membuat suatu kaum tertawa. Jadi jangan karena keinginan membuat kelucuan sehingga mengarang cerita bohong, dan ini adalah termasuk dosa besar ya, walaupun tujuannya dalam sebuah ceramah atau apapun bentuknya ya. Kemudian kita sudah bahas, yaitu dalam berbicara utamakan atau dahulukan orang-orang yang lebih tua umurnya dibandingkan kita. Persilahkan beri kehormatan, beri penghargaan kepada orang yang tua umurnya ya, dan ini diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang panjang kepada sahabat. Nah, kemudian kita sudah bahas terakhir adamu muqata'atil hadis. Ketika berbicara janganlah memotong pembicaraan orang ya. Jadi kalau sedang melakukan komunikasi, jangan potong orang yang sedang bicara, karena Nabi ketika dipotong bicaranya, beliau sengaja melewatkan, artinya beliau tidak mau menyambut pertanyaan orang yang bertanya, tapi ketika beliau belum berhenti dari pembicaraan, Nabi tidak mau jawab. Nabi baru jawab nanti setelah selesai pembicaraan beliau. Nah, ini hadis ini menunjukkan tentang tidak baik memotong pembicaraan, sekaligus menunjukkan tidak beradab. Baik, itu yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Kita lanjut, kita habiskan pada sore hari ini insya-Allah, yaitu adab berikutnya dalam adab bicara, at-ta'anni fil kalam wa adamul isra' fihi, yaitu ketika berbicara jangan tergesa-gesa ya, jangan cepat ketika berbicara ya. Dalam keterangan hadis riwayat Muslim ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan law addahu al-'ad la ahsahu. Rasulullah itu kalau berbicara, seandainya ada yang menghitung kalimat demi kalimat, pasti bisa dihitung. Jadi maksudnya saking tenangnya kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut beliau, seandainya ada orang yang mau menghitung berapa kalimat yang keluar, pasti sempat untuk dihitung. Begitu tenangnya beliau berbicara, kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini sifat, salah satu sifat cara bicara Nabi, dan ini didukung dengan beberapa hadis yang lain ya, di antaranya dalam riwayat Ahmad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudul hadis kasirdikum. Aisyah juga mengatakan bahwa Rasulullah itu kalau berbicara, dia tidak berbicara dengan cepat sebagaimana engkau berbicara, kata Aisyah. Jadi kalau sudah perbandingannya dengan sahabat, kita bayangkan bagaimana baiknya keislaman sahabat, tapi masih lebih tenang Nabi
ketika berbicara, masih lebih bersahaja Nabi ketika berbicara. Nah, ini menunjukkan Nabi kalau bicara tidak cepat. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada orang yang mendengar pembicaraan beliau, yahfazuhu man sami'ahu, pasti orang bisa menghafal apa yang beliau katakan. Baik, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini termasuk salah satu bahagian adab ketika berbicara. Usahakan berbicara dengan tenang, terutama bagi kita yang memang Allah takdirkan menjadi juru bicara. Karena juru bicara macam-macam. Ada juru bicara dunia, ada juru bicara akhirat. Juru bicara dunia, ya juru bicara tentang urusan dunia. Jadi urusan kenegaraan, urusan kantor, atau kita menjadi konsultan atau apa sajalah. Tetap walaupun begitu dianjurkan untuk tenang dalam berbicara. Kalau juru bicara dunia harus tenang, maka juru bicara akhirat harus lebih tenang, karena yang dia sampaikan adalah kebenaran. Dia kalau membacakan ayat, hadis, bacakan dengan tenang, dan buatlah orang yang mendengarkan pembicaraan kita faham, mengerti, dan bisa mengambil kesimpulan. Karena ada sebagian orang berdakwah tapi dengan gaya bicara yang begitu cepat, sehingga begitu orang pulang dari dakwahnya ditanya, orang tidak tahu apa yang terjadi tadi dan tidak bisa mengingat apa yang menjadi poin penting. Ini bahagian yang diatur melalui sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu banyak sekali hadis-hadis yang mudah dihafal dari Rasulullah, dan gaya bahasa Rasulullah kalau bicara itu selalu sering memakai kalimat jawami' al-kalim. Rasulullah kalau bicara memakai metode jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim itu singkat, padat, tapi maknanya luas. Jadi Rasulullah cuma mengatakan innamal a'malu binniyat. Cuma itu beliau katakan. Artinya singkat, padat. Sesungguhnya setiap amal tergantung dengan niatnya. Itu menjabarkan kalimat Nabi tentang niat saja. Itu berjilid-jilid harus mengetahui tentang apa yang dimaksud oleh Nabi. Jadi begitu dahsyatnya perkataan Nabi, karena Nabi setiap bicara itu dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dibicarakan oleh Nabi itu berasal dari wahyu Allah. Berasal dari wahyu Allah. Jadi jemaah maka Allah, itu banyak dari mulut Nabi perkataan yang berhikmah, sangat banyak. Dan itu kemudian menjadi gaya bahasa sahabat. Sahabat mulai bicara dengan gaya bahasa yang singkat, padat, tapi maknanya begitu luas. Baik, itu di antara adab bicara. Kemudian berikutnya, adab berikutnya adalah hifdhu as-sawt 'indal kalam. Ketika bicara, rendahkanlah suara. Jadi jangan besarkan suara, kecuali memang kita lahir dalam keadaan besar suara, enggak bisa kecil lagi. Jadi enggak ada volume pengecil. Kalau kita bicara enggak pakai mic, orang menganggap seperti mic. Ada tipe yang seperti itu, tapi jarang. Mungkin pas lahir langsung suaranya kencang, itu ada yang model begitu. Tapi rata-rata kalau normal, bicara keras, bicara dengan suara tinggi, itu menunjukkan emosi yang normalnya. Maka disuruh bicaralah dengan khifdus saut. Kalau bicara, rendahkan suara. Maksud rendah suara, jangan tinggikan dalam keadaan emosi. Tapi kalau meninggikan suara untuk urusan dakwah pada tempatnya, tidak mengapa. Kita pernah belajar adab Jumat. Salah satu metode Rasulullah ketika khutbah Jumat, beliau khutbah Jumat dengan suara yang keras, lantang, bagaikan panglima perang.
dalam hadis. Jadi khutbah Jumat itu lantang, suaranya tegas, keras, seperti memimpin perang. Itu perlu. Khutbah Jumat begitu perlu. Makanya kalau orang khutbah Jumat dengan suara kecil, lembek, loyo, itu jamaah tertidur semuanya. Begitu buka mata, khatib sudah tidak ada lagi di depan. Kagua khatib tadi. Ini akibat daripada tidak membuat suasana yang seperti Rasulullah. Jumat itu memang harus keras bicaranya. Bukan keras suara miknya, memang gaya Rasulullah tegas keras kalau hari Jumat untuk mengingatkan, karena waktu singkat. Dalam singkat itu bagaimana umat mengerti dan tahu apa yang disampaikan Rasulullah. Makanya khutbah Jumat yang baik dan menunjukkan khatibnya berilmu, khutbahnya singkat, salatnya yang panjang. Itu sudah kita sebutkan waktu adab Jumat, dan hadis Nabi menyebutkan itu. Di antara tanda-tanda orang berilmu, khutbah singkat, salat panjang. Kalau begitu bisa kita ambil kesimpulan, menyokureng ilmu, khutbah panjang, salat singkat. Khutbah Jumat 40 menit. Padahal khutbah Jumat 15 menit, 20 menit selesai. 40 menit khutbah Jumat. Orang sudah garuk-garuk. Padahal tidak gatal, tapi garuk sana, garuk sini. Ada yang lihat kanan kiri, ada yang sudah lihat jam, tapi khatib enggak pernah lihat jam. Maka perlu memasang jam di depan khatib model begini, gara-gara itulah. Kalau perlu buat jam waker khusus untuk khatib. Begitu 15 menit ni beri mesu jam waker ni. Memang begitu, Pak. Jadi ada waktunya kita keras, ada waktunya kita berlembut-lembut. Kalau normal hidup kita seperti begini sesama Muslim, bicaralah dengan lembut. Baik tak perkereh-kereh drot. Kapan waktunya keras? Khutbah Jumat atau menjadi panglima perang. Itu perlu keras. Jadi panglima perang jangan pula lembek-lembek. Masa kita suruh maju pasukan, ayo maju. Apa ni nak maju lagi ni orang? Ayo majulah, seranglah. Apa ni nak lagi nyan panglima perang? Nyan hai maju apa? Kecuali panglima perangnya bencong, baru bisa terjadi begitu. Jadi kalau di saat itu memang harus tegas. Selain daripada itu, bicara dengan suara yang rendah, jangan terlalu rendah. Nanti disuruh ulang terus-terusan sama orang, pegah-pegah dia tanya. Jangan begitu juga. Rendahkan hati, rendahkan suara. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhnya, Tuhan kita yang menyuruhnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Waghdud min sautik inna ankara al-aswat la sautul hamir. Kata Allah, kalau engkau bicara, maka bicaralah dengan nada yang rendah, karena seburuk-buruknya pembicaraan adalah suara keledai. Jadi dibandingkan dengan suara keledai, Bapak pernah dengar suara keledai? Mungkin di Aceh tidak ada, di Indonesia tidak ada keledai. Yang ada kuda. Dia ada dua model di bawah kuda. Ada dua model lagi di bawah kuda. Yang kecil namanya himar, keledai. Yang lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada kuda, itu namanya bighal. Bighal di tanah Arab itu binatang hari-harian. Binatang wik-wik kedanya. Keledai itu dia meringkik dan suaranya memang buruk suaranya, tapi dia tidak peduli waktu meringkiknya kapan. Kadang-kadang dia angkat suara sedang di tengah jalan. Jadi diibaratkan menjadi suara keledai. Pertama karena memang ringkikannya ringkikan tidak baik, artinya suaranya kasar. Itu makna pertama. Makna kedua, disebutkan oleh para ulama, kenapa diperbandingkan orang yang suaranya kasar, keras suara dengan keledai? Karena keledai ketika bersuara keras, meringkik keras, dia sedang melihat syaitan. Jadi dalam hadis Nabi, Rasulullah mengatakan, kalau engkau mendengarkan ayam jantan berkokok, iza sami'ta sautat dik, kalau ayam jantan berkokok, maka ketahuilah dia sedang melihat malaikat. Sekarang coba bapak kalau yang iktikaf, kalau iktikafnya di antara kampung-kampung yang dekat-dekat dengan area kampung yang masih banyak pelihara ayam, jam 4
Ini selama Ramadan ni Pak, itu ayam berkokok bersambung-sambung, nya dengi malaikat, nya tengah dengi malaikat. Ya. Setiap hari begitu, malaikat shift antara subuh dan menjelang maghrib. Jadi malaikat itu bertukar subuh dan maghrib. Nah, ketika bertukar itu ayam jantan bisa melihat, maka dia berkokok. Nah, malam-malam Lailatul Qadar mungkin akan lebih banyak sahutan-sahutan mereka, karena malaikat yang turun, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, inna adadal malaikah tanzil, malaikat yang turun ke langit dunia adadul hasa, sebanyak butiran pasir di daratan. Jadi begitu jumlah butiran kerikil di dalam pasir, begitulah jumlah malaikat yang turun. Maka Al-Qadar selain bermakna malam penentuan juga bermakna sempit. Kenapa dinamakan sempit? Karena malam itu dunia menjadi sempit, dipenuhi oleh malaikat. Sayangnya kita tidak diizinkan melihat suasana itu. Kita hanya beriman, padahal malaikat penuh di langit dunia untuk mencari orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kita sudah lewati 3 malam ganjil, 21, 23, 25, tersisa 2 malam ganjil, 27, 29. Nabi mengatakan taharrau lailatul qadri minal witri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam-malam ganjil, kata Rasulullah, di 10 terakhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi khimar, keledai itu, kalau ayam berkokok melihat malaikat, kata Rasulullah, kalau engkau mendengarkan suara khimar meringkik dengan suara keras, dia sedang melihat syaitan. Jadi khimar ini bisa lihat syaitan. Sebenarnya semua binatang bisa lihat syaitan, tapi ciri-ciri binatang yang langsung meringkik ketika melihat syaitan adalah himar. Maka diibaratkan orang yang bicaranya tinggi itu sama seperti himar yang melihat syaitan. Ujung-ujungnya mau dibilang apa? Jenji. Orang yang sering bicara kasar, suara tinggi-tinggi, bentak sana, bentak sini, itu hampir sama dengan apa yang dilihat oleh keledai. Sama-sama jin. Jadi ini membuktikan tidak baik mengangkat suara kecuali di saat-saat dibutuhkan. Baik, sedikit lagi. Adab berikutnya yaitu ada beberapa kalimat, ini sudah terakhir pembahasan kita. Ada beberapa kalimat dalam pembicaraan itu jangan sering, bahkan jangan kita terjebak dalam kalimat-kalimat itu. Al-fadz wa kalimat, beberapa lafaz, beberapa kalimat yang sebaiknya kita jauhi. Apa dia? Yang pertama, al-fadhu takfir wa tabdi' wa tafsiq. Jangan sering-sering mengeluarkan kalimat mengkafir-kafirkan sesama muslim, membid'ah-bid'ahkan amalan sesama muslim, wa tafsiq, dan memfasik-fasikkan. Nah, ini sebenarnya ini tidak pernah satu ulama pun yang bijaksana membolehkan sesama kita mengkafir-kafirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyuma rajulun qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengkafirkan saudaranya yang muslim, maka kalau kafir itu layak kepada orang itu, memang betul-betul kafir, sudah murtad atau melakukan amal-amal yang bisa masuk ke kafir, berarti layak orang itu disebut kafir, maka dia ditanamkan kalimat kafir ke dalam catatan amal orang itu. Tapi kalau orang itu tidak layak kita sebut kafir, jadi kita emosi, kita sebut orang kafir. Kadang-kadang tidak mesti menyebut kafir, tapi menyebut agama-agama orang kafir. Misal kita sebut kah Yahudi ke, itu berarti menyebutkan kekafiran kepadanya. Kamu udah Yahudi itu. Misal itu menyebutkan kekafiran. Kalau kalimat kafir layak untuk dia, Allah tanam baginya. Tapi kalau kalimat kafir itu tidak layak didapatkan oleh orang itu, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Berarti yang kafir sebenarnya adalah orang yang mengucapkan itu.
Jadi orang yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim, sebenarnya dialah yang kafir. Kalau muslim itu tidak layak disebut dengan kafir. Jadi berbahaya Bapak Ibu maka Allah. Ujungnya dalam catatan Allah ternyata kita adalah orang yang berdosa besar, melakukan kekafiran. Nah, termasuklah di sini wat-tabdi'. Jadi disebutkan bahwa yang sejenis dengan mengkafirkan yaitu membid'ah-bid'ahkan wa tafsiq dan menuduh-nuduh dosa orang lain. Jadi ini yang mungkin sempat viral tentang kalimat-kalimat bid'ah begitu saja muncul dari mulut-mulut, disebut orang lain ahlul bid'ah, sampai ada model ustaz yang dibedakan. Jadi ada ustaz bid'ah, ada ustaz sunnah. Ini cukup hari semua. Jadi kalau yang tidak cocok dengan prinsip kelompok yang mengatakan bid'ah, itu disebut berarti ustaz bid'ah. Kalau cocok berarti ustaz sunnah. Seharusnya kan enggak cocok begitu. Dia ada ustaz sunnah, ada ustaz wajib, ada ustaz makruh, ada ustaz haram, ada ustaz mubah, hanya baru cocok. Ini masa perbandingannya ustaz bid'ah dengan ustaz sunnahnya hanya cocok. Dan itu pun tidak perlu diviralkan, dan itu pun bukan perbuatan baik. Bukan perbuatan baik. Walaupun menurut orang yang mengatakannya seakan-akan itu baik. Kenapa terlalu berani mulut kita mengatakan orang lain bid'ah, padahal kadang-kadang itu bukan bid'ah tapi khilafiyah. Hati-hati Bapak Ibu, kita menjuluki orang bid'ah tapi sebenarnya bukan amalan bid'ah, khilafiyah. Bedakan antara bid'ah dengan khilafiyah. Bid'ah itu memperbaharui agama dalam urusan syariat, dan itu tidak sama sekali berdasarkan dalil. Jadi buat sendiri, salat subuh dirubah jadi 3 rakaat. Jadi urusan agama diperbaharui. Yang total bid'ah. Dan orang bid'ah itu dosa besar. Kullu bid'atin dhalalah. Yang melakukan pembaharuan agama itu bisa jatuh ke dalam dosa besar. Tapi yang terjadi kadang-kadang bukan begitu. Padahal yang terjadi bukan bid'ah tapi khilafiyah. Jadi misal fulan berkunut, kita tidak berkunut, atau sebaliknya kita yang berkunut, fulan tidak berkunut. Tapi kita melabelkan orang yang tidak cocok dengan prinsip kita bid'ah. Jadi kita katakan yang tidak berkunut ahlul bid'ah, atau sebaliknya yang berkunut ahlul bid'ah. Ini kalimat ini bahaya. Karena kalau khilafiyah itu bukan memperbaharui agama, tetapi terjadi perbedaan pendapat berdasarkan dalil. Masing-masing punya dalil. Sekarang contoh, mohon maaf Bapak Ibu maka Allah, yang mengatakan sunnah kunut berapa imam dari 4 mazhab? 2 imam mazhab, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Bedanya Syafi'i dengan Malik, kalau Syafi'i disuruh berkunut, disunnahkan berkunut setelah rukuk. Jadi setelah rukuk maksudnya setelah i'tidal berkunut. Ini bicara masalah kunut subuh ni, bukan kunut salat tarawih. Kalau kunut salat tarawih itu aman, tidak ada perbedaan. Cuma bedanya nanti kalau Imam Malik menyuruh dari awal Ramadan, Imam Syafi'i menyuruh dari pertengahan Ramadan. Tapi sama-sama tidak ada khilaf kalau masalah adanya kunut dalam tarawih. Dalam kunut subuh, Imam Syafi'i menyunnahkan kunut ba'da ruku', setelah ruku' kunut. Imam Malik menyuruh qabla ruku'. Jadi sebelum ruku' kunut dulu. Jadi bukan setelah ruku'. Itu perbedaannya, tapi sama-sama menyunnahkan kunut. Sedangkan yang tidak menyunnahkan kunut Imam Hanafi dan Imam Hambali. Kalau baca literatur dalam kitab 4 mazhab, semuanya punya dalil masing-masing. Cuma nanti kelompok yang mengatakan tidak ada kunut, mengatakan dalil yang dipegang oleh mazhab yang menyuruh kunut tidak kuat. Begitu juga yang menyuruh kunut mengatakan dalil yang dipegang oleh mazhab yang menyuruh yang tidak kunut juga tidak kuat. Ini ijtihad, Pak. Ini bukan bid'ah, ini ijtihad. Jadi baik salah-salah pakai. Seharusnya kalau ada yang tidak cocok dengan prinsip kita, tinggal kita katakan itu khilafiyah biasa. Yang mau kunut, yang tidak kunut terserah, itu biasa. Tapi jangan coba-coba membid'ahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat kita dengan kalimat bid'ah. Karena kenapa? Dengan mengatakan orang yang berkunut bid'ah, ini contoh, dengan mengatakan bahwa orang berkunut ahli bid'ah, maka kita sedang mengatakan apa? Imam Syafi'i dalam rakah.
Imam Malik dalam neraka, karena mereka lah yang mempopulerkan sunnah kunut. Ya. Kenapa kita katakan mereka dalam neraka? Karena versi yang disebut bid'ah dalam aslinya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat dalam neraka. Jadi kena ada pegah ahli kunut yang melakukan kunut ahlul bid'ah. Kita sebenarnya ingin mengatakan bahawa Imam Syafi'i rajanya ahlul bid'ah, berarti beliau dalam neraka. Siapa kita dibandingkan ulama besar yang diakui kealimannya? Tidak ada satupun ulama yang mencela Imam Syafi'i kecuali pembencinya. Datang kita yang baru belajar, cuma membolak-balikkan beberapa kitab, sudah kita katakan beliau ahli neraka. Kita katakan Imam Malik ada neraka, sedangkan beliau Ramadan 2 kali khatam. Kita berapa kali khatam dalam Ramadan? Imam Syafi'i 2 kali khatam, kata Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Ya. 2 kali khatam setiap hari dalam Ramadan. Setiap hari, bukan sekali Ramadan, setiap hari. 60 kali khatam dalam Ramadan. Kita 60 tahun 2 kali khatam pun belum sampai. Begitu mudahnya bid'ah. Jangan populerkan kalimat itu. Kalau tidak senang, biarkan. Dan juga saya selalu di mana-mana mengatakan, kalau menyampaikan sesuatu, cukup modalnya jujur saja. Itu saja. Jujur ilmiah saja. Kayak mana jujur ilmiah? Menurut pendapat fulan, menurut mazhab Hambali begini, dalilnya begini. Menurut mazhab fulan, pendapatnya ini, dalilnya ini. Itu saja sudah cukup menenangkan jemaahnya. Sudah cukup untuk membuat ketenangan. Oh nah, kau pendapat lain. Oh nah, ada kau dalil. Kadang-kadang sebahagian orang menutup-nutupi. Jadi sama-sama fanatik. Yang belah no fanatik, yang belah dia fanatik. Yang belah no fanatik ke Syafi'i habis, enggak mau mendengarkan pandangan mazhab lain. Yang mazhab lain pun begitu, enggak mau mendengarkan mazhab lain. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak? Kakak mau pakai. Temenak. Masalah urusan rakaat tarawih, temenak. Yang tidak solat tarawih aman ke rawai kedai kopi. Begitu keadaan kita hari ini. Sehingga kita cenderung saling memburuk-burukkan sesama orang salat. Yang tidak salat aman, tidak ada masalah apa-apa. Bahkan mereka berjanji, aku tembayang. Daripada tembayang urang akai urang tembayang, katanya. Lihat akhlak orang salat. Bagus kat kita duduk kedai kopi, enggak bilang apa-apa. Kita aman-aman saja. Kita sudah salah berdakwah, Pak. Salah dakwah katanya. Jadi hati-hati dengan kalimat mengkafirkan, membid'ahkan atau memfasik-fasikkan. Baik, kemudian ada satu kalimat lagi. Ada satu kalimat lagi. Ini sudah terdengar suara ketukan mic, tapi walaupun begitu, ada satu lagi saya habiskan, yaitu jangan biasakan kalimat mencela makhluk Allah, baik manusia maupun makhluk yang Allah ciptakan, seperti zaman, udara, hujan. Dilarang oleh Nabi mencelanya. Jadi jangan sering-sering mengatakan kepada manusia, faqad ahlaktum, kalian celakalah kalian. Jadi kita mencoba mengatakan mereka berada di posisi celaka, kita berada di posisi selamat. Bapak Ibu maka Allah, tidak ada yang bisa mengetahui akhir nasib kita kecuali Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, wala ta'jabu ala ahadin hatta tandura ma yakhtimuhu. Jangan engkau takjub kepada amal seseorang sampai engkau melihat akhir hidupnya melakukan apa. Jangan takjub ke amal seseorang sampai engkau melihat dia berakhir dengan apa. Husnul khatimahkah atau su'ul khatimahkah? Karena banyak orang yang kadang-kadang nampaknya hari-hari alim, saleh, ternyata ujung mau meninggal melakukan amal su'ul khatimah. Maka kita terlalu cepat memvonis, dan kebalikannya, jangan vonis orang terlalu cepat. Bisa jadi dialah penduduk surga yang sebenarnya. Ketika Umar melakukan kejahatan, itu tidak ada orang yang yakin, tidak ada yang mengira bahawa Umar akan berada jenazahnya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking jahatnya Umar. Dan hari itu, ketika Allah menampakkan kebesaran dan kekuasaannya, Umar orang yang bangkit setelah Abu Bakar dibangkitkan, dan hari ini jenazahnya bersama Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan terlalu cepat celaka ason neraka. Itu tidak baik pembicaraan seperti itu. Bisa jadi kitalah yang ason neraka gara-gara menerakakan orang. Tapi aneh juga dakwah kita. Kita ini disuruh berdakwah kan mengajak orang ke surga.
Kan begitu sebenarnya tujuan Nabi diturunkan, mengajak orang ke dalam surga. Aneh hari ini ada sebahagian pendakwah kok mengajak orang ke neraka. Neraka kah? Kan neraka. Kamu yang dalam surga. Ini aneh, ini dakwah apaan ini kalau begini? Jadi jemaah melakukan Allah, termasuk jangan mencela zaman, jangan mencela hujan, jangan mencela angin, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan bahawa zaman Allah ciptakan, hujan Allah yang ciptakan, angin Allah ciptakan. Jadi jangan sampai ketika datang sesuatu dari makhluk Allah ini lalu kita mencelanya, karena Allah benci kepada para pencela.